Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini untuk menjelaskan tentang cara pembentukan minyak bumi, proses pengolahan minyak bumi, dan hubungan bilangan oktan dengan bensin. Bersama Jeki Aprianto, saya sendiri Ardila Islai Asura, dan Syahril Muhammad Amin. Yang pertama adalah pengertian minyak bumi. Minyak bumi atau dalam bahasa Inggris disebut petroleum, dijuluki sebagai emas hitam, adalah cairan kental, coklat, gelap, dan kehijauan yang mudah terbakar juga. Lalu yang kedua adalah proses pembentukannya. Minyak bumi merupakan bahan bakar yang dihasilkan oleh alam dari fosil-fosil yang terpendam berjuta-juta tahun yang lalu. Fosil sendiri adalah sisa tulang belulang binatang atau sisa tumbuhan zaman purba yang telah membatu dan tertanam di bawah lapisan tanah. Terjadinya proses pembentukan minyak bumi dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama adalah dimulai ketika ada tanaman atau hewan yang terkubur di dalam lapisan kerak bumi selama jutaan tahun. Yang kedua, tanaman dan hewan yang mati tersebut akan terbawa ke dalam lapisan kerak bumi lewat pergerakan lapisan lempeng bumi. Yang ketiga, semua sisa tanaman dan hewan telah menjadi fosil akan bereaksi dengan panas bumi dan gas alam yang terbentuk secara alami. Hal ini akan mengubah fosil menjadi cairan hitam atau yang biasa kita sebut minyak bumi. Komposisi dari minyak bumi sendiri adalah komposisi minyak mentah secara umum. F 57% hidrokarbon alifatik, F 29% hidrokarbon aromatik, F 14% resin, F 2% belerang tiofenik yang terikat dalam hidrokarbon aromatik. Senyawa-senyawa yang merupakan komponen minyak bumi dapat dilihat dalam tabel berikut. Yang kedua, pengolahan minyak bumi. Minyak bumi biasanya berada 3-4 km di bawah permukaan bumi. Perlu dibuat sumur bor untuk mendapatkan minyak. Minyak mentah yang diperoleh ditampung dalam kapal tanker atau dialirkan ke kilang menggunakan pipa. Agar dapat digunakan minyak mentah harus diolah terlebih dahulu. Prinsip pengolahan minyak bumi dapat dilakukan dengan dua langkah. Yang pertama, desalting. Proses desalting merupakan proses penghilangan garam yang dilakukan dengan cara mencampurkan minyak mentah dengan air. Tujuannya adalah melarutkan zat-zat mineral yang larut dalam air. Proses ini juga ditambahkan asam dan basa dengan tujuan untuk menghilangkan senyawa-senyawa selain hidrokarbon. Yang kedua, destilasi. Dalam proses destilasi bertingkat, minyak mentah tidak dipisahkan menjadi komponen-komponen murni, melainkan ke dalam fraksi-fraksi, yakni kelompok-kelompok yang mempunyai kisaran titik didih tertentu. Pemisahan fraksi-fraksi minyak bumi. Fraksi hidrokarbon yang diperoleh dari minyak bumi adalah sebagai berikut. Minyak mentah atau crude oil yang diperoleh dari pengeboran berupa cairan hitam kental yang pemanfaatnya harus diolah terlebih dahulu. Pengeboran minyak bumi di Indonesia terdapat di pantai utara Jawa atau Sepu, Wonokomo, Cirebon, Sumatera, Aceh, Riau, Kalimantan, Tarakan, Balikpapan, dan Irian, Papua. Pengolahan minyak bumi melalui dua tahapan. Satu, pengolahan pertama. Pada tahapan pertama dilakukan destilasi bertingkat, yaitu memisahkan fraksi-fraksi minyak bumi berdasarkan titik didihnya sebagaimana tercantum pada gambar di atas. Komponen yang titik didihnya lebih tinggi akan tetap berupa cairan dan turun ke bawah, sedangkan titik didihnya yang lebih rendah akan menguap dan naik ke bagian atas melalui sangkup yang disebut sangkup gelombang. 2. Pengolahan kedua. Pada tahapan ini merupakan proses lanjutan hasil penyulingan bertingkat dengan proses sebagai berikut. A. Perengkahan atau cranking yang meliputi perengkahan adalah pemecahan rantai, alkilasi, polimerisasi,
reformasi, dan isomerisasi. B. Ekstrasi, yaitu proses pembersihan produk dengan menggunakan pelarut dengan tujuan hasil yang lebih banyak dengan mutu yang lebih baik. C. Kristalisasi, yaitu proses pemisahan produk melalui perbedaan titik cair. D. Pembersihan dari kontaminasi, yaitu membersihkan pengotor dengan cara menambahkan soda kaustik atau NaOH, tanah liat, atau proses hidrogenasi. Manfaat minyak bumi bagi manusia. 1. Bahan bakar. Minyak bumi yang sudah diolah bisa digunakan sebagai bahan bakar untuk mesin atau kendaraan. Tidak dibayangkan apabila tidak adanya minyak bumi. Yang kedua, industri kimia. Senyawa yang dihasilkan dari minyak bumi juga berguna untuk berbagai macam produk kimia seperti cat dan produk plastik. Yang ketiga, pembangkit listrik. Untuk membangkitkan listrik butuh adanya minyak bumi supaya nanti tenaga berupa uap. Dengan uap inilah dapat menggerakkan turbin pada pembangkit pada kumparan magnet sehingga bisa menghasilkan listrik. Keuntungan dan kerugian dari pengolahan minyak bumi. Yang pertama, keuntungan. Minyak bumi memiliki beberapa keuntungan saat kelola, di antaranya adalah 1. Pengolahan dari minyak bumi dan gas alam sebenarnya dilakukan dengan beberapa cara sangat ringan dibanding dengan pengolahan yang dilakukan untuk sumber daya lain. Uang juga memiliki pengaruh besar untuk kehidupan manusia. Yang kedua, minyak bumi sebenarnya sangat mudah dalam proses pendistribusian sehingga sumber pengolahan dari pusat mengolah dilakukan dengan jaringan pipa yang kemudian ditanamkan dalam pusat pengelola yang khusus agar berbeda dengan sistem pengolahan dari sumber daya yang lain. Yang ketiga, minyak bumi sebenarnya memiliki manfaat dalam pembangkit tenaga listrik karena memiliki sistem penyaluran bahan bakar yang cukup ringan dan juga cukup cepat serta dalam proses yang mudah. Bahkan dalam sistem untuk pembangkit tenaga listrik bisa dipasangkan di kawasan manapun. Kerugian. Walaupun sangat banyak keuntungannya, ada beberapa kerugian dari pengelolaan bahan bakar, di antaranya adalah 1. Sumber daya minyak bumi dan gas memerlukan waktu yang cukup lama dalam proses membentuknya kembali karena minyak bumi sebenarnya memiliki sifat sekali pakai yang tidak baik sehingga sumber minyak bumi bisa habis kapanpun. Yang kedua, dalam proses pengelolaan bisanya menimbulkan beberapa efek buruk untuk kesehatan dan membuat pemanasan global karena menimbulkan polusi dan pencemaran. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang ketiga yaitu hubungan bilangan oktan dengan bensin. Bensin merupakan hasil bahan bakar yang diperoleh dari hasil pengolahan minyak bumi. Komponen yang terdapat di dalam bensin yaitu isoktana dan N-heptana. Kualitas bensin itu ditentukan berdasarkan bilangan oktan. Bilangan oktan merupakan angka yang menunjukkan kemampuan bahan bakar dalam mengatasi ketukan saat mesin terbakar. Apabila bilangan oktan bernilai 100, maka bensin tersebut memiliki nilai yang sama dengan isoktana. Sedangkan apabila bilangan oktan bernilai 0, maka nilai tersebut sama dengan N-heptana. Selanjutnya, hubungan bilangan oktan dengan kualitas bensin yaitu semakin besar nilai tekanan oktan, maka akan semakin bagus kualitas mutu bensin yang dihasilkan. Adapun rumus untuk menghitung bilangan oktan. Contoh soal, apabila suatu campuran bensin berasal dari 25% N-heptana dan 75% isoktana, maka bilangan oktan sama dengan 25% dikali 0 ditambah 75% dikali 100 sama dengan 75. Baik, dari angka oktan ini yang jadi patokan untuk menentukan kualitas bensin dalam menguji ketahanan ketukan saat pembakaran. Semakin tinggi nilai oktan, maka akan menghasilkan kualitas yang semakin baik pula. Bensin yang memiliki kualitas baik maka diperoleh dari bensin yang tidak menimbulkan ketukan di dalam mesin.
Ya, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Untuk segala kekurangannya mohon maaf dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.